Tidak dipungkiri, virus corona menjadi suatu fenomena dunia yang menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Jumlah pasien yang terinfeksi juga terus bertambah. Bukan hanya di negara lain, di Indonesia pun selalu menunjukkan sebuah peningkatan. Dampak yang disebabkan dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia begitu besar bagi tanah air ini. Bukan hanya berimbas ke masyarakat luas, namun pandemi ini juga berpengaruh besar terhadap sektor dunia usaha. Tersebutlah sebuah restoran yang terletak di daerah Bekasi yang mengalami lika-liku di saat pandemi COVID-19. Inilah keluh kesah pengusaha rumah makan ini. Awalnya itu broker berdiri sekitar 3 tahun lalu. Itu kita masih pakai gerobak, kita masih main manualan, kita belum ada mesin, masih pakai represso dan lain sebagainya. Tapi makin sini alhamdulillah kita bisa up usaha ini, kita bisa nyewa ruko, kita bisa beli mesin, kita bisa hire karyawan di sini. Ya secara langsung kita juga membuka lapangan kerja baru buat anak-anak muda yang memang terjun di dunia kopi gitu sih. Kalau untuk tekniknya sendiri mungkin beda-beda ya, karena teknik roasting kopi sendiri kan banyak, sama proses pencuciannya juga lebih banyak. Maka dari itu mungkin tergantung dari biji kopinya juga ya, sama tergantung proses roastingnya sendiri. Gitu aja sih. Buat suhu, temperatur, ini segala macam nggak? Iya, kalau suhu itu ngaruh sih ya. Soalnya kan kalau untuk teknik roasting sendiri dia ada light, ada medium to dark, ada dark dan lain sebagainya. Jadinya suhu itu lumayan mempengaruhi dari rasa kopinya sendiri. Katanya sih di sini juga punya ladang sendiri, terus punya beberapa cabang kopinya sendiri. Oh iya, kalau ladangnya sendiri kita juga emang punya ya di daerah Sukabumi. Itu bisa dikatakan lumayan besar lah kalau untuk ladang kopi, dan kita produksi juga sendiri di sini. Jadinya dari petaninya, dari tanahnya di sana, dari yang ngurus kopinya segala macam, kita tetap kontrol di sana untuk ngejaga kualitas kopi kita tuh tetap baik. Oh ya bang, kan di ladangnya sendiri kan kopi itu ada beberapa macam nih, beberapa jenis. Kira-kira yang sering peminatnya lebih banyak di jenis Arabica atau Robusta? Kalau dari minat sendiri mungkin lebih ke Arabica ya, lebih ke asam, karena kalau pahit tuh orang belum terlalu suka sama rasa yang terlalu kuat di lidah gitu ya. Kalau seandainya asam kan kita bisa combine sama yang lain gitu. Protokol apa aja yang terpenting untuk kafe ini? Oh, kalau untuk masalah new normal ini yang sudah pasti jelas kita tetap ikut anjuran pemerintah ya. Kayak tetap pakai masker, kayak mau masuk ke dalam coffee shop juga kita menyediakan tempat untuk cuci tangan, sabun, hand sanitizer, terus cek suhu segala macam, tetap physical distancing. Yang penting adalah tetap kita bisa nikmatin kopi. Yes. Kalau untuk best seller di sini kita punya 3 signature es kopi ya. Yang pertama ada es kopi broker, yang kedua kita punya es kopi COD, yang ketiga kita punya es kopi Negio. Yang paling banget Yang paling best seller ini kita ada di coffee broker sama COD. Kalau untuk ingredients mungkin nggak terlalu beda sama kopi-kopi susu lainnya ya. Mungkin kita lebih main ke gramasi untuk membuat kopinya, ada bahan-bahan yang kita tambahin, makanya kita bisa sebut signature kan. Mungkin lebih ke bahan-bahan yang lebih familiar ya, kayak kita kalau seandainya making produk buat kopi itu kan kita tetap pakai gula aren, tetap pakai ram, atau kita pakai sirup yang lain. Yang beda di sini adalah cara pembuatannya, mungkin
dari base-nya, gramasi base-nya dan lain sebagainya sih. Gitu aja. Kalau untuk impact-nya sendiri ya di pandemi ini ya bisa dibilang cukup signifikan ya, bisa sampai 60 bahkan lebih dari 60% gitu buat penghasilan kita per bulannya gimana. Tapi di satu sisi kita coba buat survive, kita buat inovasi-inovasi lain kayak kita bikin kopi literan atau kita bisa pesan dengan cara online. Segimana caranya kita struggle dan ada hasilnya di sini. Kalau buat di broker sendiri mungkin kita bisa dibilang nggak terlalu idealis kayak tempat kopi lain ya. Mungkin kalau tempat kopi lain kan mereka cenderung lebih nyari customer yang mungkin pelajar atau pekerja atau yang lain sebagainya. Tapi kalau di broker ini kita lebih ke having fun, kita bisa senang di sini, kita bisa ngobrol sama customer, kita bisa belajar lagi tentang kopi sama customer ya. Apa ya? Lebih ke interaksi sama customer sih. Soalnya segimana mungkin kita buat customer nyaman kan. Intinya itu ya gitu. Tidak seorang pun yang tahu lika-liku kehidupan. Karyawan dari restoran juga mendapati dampak yang cukup kuat karena harus diberhentikan atau di-PHK. Kondisi kehidupan yang mulai berubah, yang susah semakin menjadi susah, hidup sulit semakin dipersulit. Ini beberapa wawancara dari karyawan yang menerima dampak dari COVID-19. Oke, jadi buat kalian kalau seandainya masih penasaran tentang broker kayak gimana, silakan datang ke sini aja. Kita bisa belajar bareng, kalian bisa ngeliat proses roastingnya kayak gimana, atau bisa interaksi sama roasternya, atau bisa interaksi sama baristanya. Mungkin kita bisa menjadi keluarga buat kalian. Tetap pada protokol kesehatan dan anggap broker sebagai rumah kalian. Mau senang, mau sedih, datang. Namun kini menuju transisi new normal, roda perekonomian mulai pulih kembali. Dengan mulainya aktivitas masyarakat seperti sedia kala. Mari kita mulai sekarang hadapi dan ikuti anjuran dari pemerintah. Sadarlah hidup itu tidak lepas dari ujian. Kita perlu tahu bahwa virus COVID ini adalah musuh bersama saat ini. Keadaan ini dibutuhkan rasa percaya diri dan solidaritas untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini sendiri. Mulai dari diri sendiri, tenaga medis, pelaku bisnis, pemilik, dan pengelola rumah sakit tidak boleh egois atau individualis. Semua harus saling mendukung, peduli, tolong-menolong, dan sama-sama melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing. Mari kita mulai sekarang hadapi dan ikuti anjuran dari pemerintah. Sadarlah hidup itu tidak lepas dari ujian. Kita perlu tahu bahwa virus COVID ini adalah musuh bersama saat ini. Keadaan ini dibutuhkan rasa percaya diri dan solidaritas untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini sendiri. Mulai dari diri sendiri, tenaga medis, pelaku bisnis, pemilik dan pengelola rumah sakit tidak boleh egois atau individualistis. Semua harus saling mendukung, peduli, tolong-menolong, dan sama-sama melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing.